siap ya. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang, Bu Larsi. Gimana kabarnya Bu Yuli? Saya perhatikan Bu Yuli kayaknya kurang sehat ya Bu. Atau ada yang dipikirkan Bu Yuli? Iya Bu, hari ini saya memang kurang sehat. Ada yang saya pikirkan. Benar Bu Larsi, memang ada yang saya pikirkan Bu hari ini. Oh iya. Oke, baik Bu Yuli. Bersikap tenang ya Bu Yuli ya. Siap, siap Bu. Oke. Jika diperkenankan, boleh saya tahu Bu Yuli apa yang menjadi pikiran Bu Yuli? Boleh Bu, saya punya permasalahan yang mengganjal di pikiran saya, yaitu perlu di coaching Bu tentang permasalahan siswa yang belum bisa berhitung, penjumlahan, dan teknik menyimpan. Jadi ada beberapa siswa saya yang masih belum mampu untuk berhitung penjumlahan dengan teknik menyimpan, sehingga dalam pelajaran membutuhkan keterampilan berhitung. Dan siswa tersebut merasa tidak percaya diri, kemudian putus asa, kurangnya berminat dalam mengikuti pembelajaran, terutama dalam berhitung. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Saya siap saja Bu Yuli. Mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan permasalahan dengan percakapan ini dengan Bu Yuli. Nah, untuk percakapan ini apa yang Bu Yuli dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan ide segar di kelas saya tentang permasalahan siswa yang belum bisa berhitung, penjumlahan dengan teknik menyimpan, di mana ada beberapa siswa yang belum bisa menghitung penjumlahan dengan teknik menyimpan, sehingga dalam mengikuti pembelajaran membutuhkan perhatian khusus ekstra untuk memandu dan membimbing siswa tersebut. Seperti itu, Ibu. Jadi Bu Yuli di sini ingin mendapatkan ide-ide segar untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang belum bisa berhitung penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di mana beberapa anak masih belum mampu untuk berhitung penjumlahan dengan teknik menyimpan ya Bu ya. Iya, betul Ibu. Nah, siswa tersebut merasa tidak percaya diri, putus asa, dan juga tidak ada minat untuk mengikuti pelajaran terkait berhitung. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Ibu sekali. Benar sekali Ibu apa yang disampaikan oleh Ibu. Oke, jadi Bu Yuli merasa sedih dengan keadaan atau kondisi siswa yang dihadapi sekarang ini. Nah, kira-kira Ibu bisa mendeskripsikan atau menjelaskan lebih jauh Bu ide-ide segar yang Ibu maksud tadi? Ya, ide-ide segar yang saya laksanakan yaitu seperti ini Bu Larsi. Saya sudah 2 tahun ini menjadi wali kelas di kelas 3. Saya merasa sedih dan tidak bersemangat dalam keadaan siswa yang sekarang ini. Permasalahan siswa yang belum bisa berhitung, penjumlahan dengan teknik menyimpan, di mana ada beberapa anak yang masih belum mampu untuk menghitung penjumlahan dengan teknik menyimpan, sehingga dalam proses pembelajaran berhitung perlu adanya solusi. Jadi saya ingin sharing kepada Bu Larsi, siapa tahu setelah saya sharing, saya mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian beban pikiran saya menjadi tenang, lega terhadap apa yang ada di dalam diri saya, yaitu mempunyai permasalahan dengan siswa tentang teknik penjumlahan. Seperti itu, Bu. Nah, Bu Yuli, di sini Bu Yuli mengetahui siswa itu tidak bisa berhitung itu dari mana ya Bu Yuli? Ya,
Saya bisa mengetahui siswa tersebut tidak cenderung, ya. Saya yang sekarang beda, siswa sekarang beda dengan siswa yang 2 tahun lalu. Siswa yang sekarang yang saya hadapi itu cenderung pasif, kemudian tidak mau bertanya mengenai materi yang belum dipahami, dan selain itu siswa malas merespon dengan apa yang saya tanyakan, Bu. Apa karena mereka kurang minat dalam berhitung ya, Bu, atau kurang percaya diri? Gitu ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira siswa yang tidak percaya diri, kemudian yang tidak pasif itu siswa yang bagaimana sih Bu, menurut Bu Ya, Yuli? begini Bu Larsi, menurut saya siswa yang kurang percaya diri yaitu siswa yang putus asa dan juga minat dalam mengikuti pembelajaran berhitung ketika disuruh oleh guru untuk maju ke depan, siswa tersebut tidak mau atau meminta teman dekatnya untuk maju bersama, melaksanakan apa yang saya perintahkan. Ketika saya menyampaikan soal juga kepada siswa secara lisan tidak ada yang menjawab, kemudian anak lebih banyak diam, tetapi mendengarkan seperti itu, Bu. Ketika saya mengajar di kelas, dalam pelajaran matematika, penjumlahan dengan teknik menyimpan, seperti itu, Ibu. Oh, jadi anak itu tidak mau maju ketika ibu menyuruh untuk berhitung. Kemudian ketika ibu memberikan pertanyaan itu mereka lebih banyak diam ya Bu. Nah, kemudian hal itu menjadi kekhawatiran ibu tentang permasalahan yang ibu hadapi. Ya, tentu hal itu menjadi suatu kekhawatiran terhadap apa yang saya alami. Saya sudah memberikan waktu luang, memberikan arahan terhadap siswa yang kesulitan dalam berhitung, dan saya sudah menyediakan buku-buku di pojok baca agar siswa tersebut dapat belajar, namun dengan apa yang saya lakukan, siswa tersebut belum maksimal, belum berkembang dalam menghitung, seperti itu, Bu. Oh iya, jadi Bu Yuli khawatir dengan keadaan siswa yang belum berkembang, padahal Bu Yuli itu sudah memberikan cara kepada siswa agar mereka itu bisa berhitung ya Bu Yuli ya. Ya, betul sekali, Bu Larsih. Dengan adanya permasalahan ini, saya juga merasa kurang nyaman ketika Bapak Kepala Sekolah atau wali murid menanyakan tentang perkembangan berhitung siswa kepada wali murid, sehingga hal ini menjadi suatu beban atau suatu pikiran yang saya hadapi, seperti itu, Bu Larsih. Oke, heeh. Nah, kira-kira di sini apakah Bapak Kepala Sekolah atau wali murid pernah komplain apa tidak Bu tentang murid yang belum bisa berhitung itu? Oh, untuk sementara ini alhamdulillah, Bu, belum ada komplain dari Bapak Kepala Sekolah atau wali murid. Namun harapannya siswa kelas 3 ini semua mampu lancar dalam berhitung untuk menghadapi tes sumatif yang akan dilaksanakan di tahun ini, Bu. Seperti itu. Iya, dengan kondisi siswa kelas 3, terus lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon Bapak Kepala Sekolah tentang anak yang belum bisa berhitung itu? Tanggapan saya dengan permasalahan yang saya alami dengan siswa yang belum bisa berhitung, saya berharap anak-anak tersebut bisa berhitung dengan lancar. Seperti itu, Bu Larsi. Baik, berdasarkan cerita Ibu tadi, permasalahan yang dihadapi adalah kesulitan berhitung ya, Bu, ya? Ya, betul sekali, Bu Larsi. Permasalahan yang saya hadapi adalah kesulitan siswa dalam berhitung dengan teknik menyimpan. Nah, menurut Ibu kira-kira rencana apa yang Bu Yuli lakukan untuk mengatasi masalah anak tersebut, Bu?
dengan permasalahan yang saya hadapi, saya berniat untuk memanggil wali murid tersebut untuk membicarakan tentang hal ini dengan harapan ada kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan wali murid sehingga dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan selain itu? Untuk hal lain, saya akan melakukan pendekatan secara individual. Saya akan melakukan asesmen untuk mengetahui kemampuan berhitung masing-masing siswa dan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang mengalami kesulitan. Kemudian saya akan menyediakan waktu tambahan di luar jam pelajaran untuk membantu siswa yang memerlukan bantuan lebih insentif, dan saya juga akan menggunakan metode dalam pembelajaran, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Cara apa yang akan Bu Yuli gunakan dalam pembelajaran itu, Bu? Cara yang akan saya lakukan yaitu menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang terutama berpihak kepada siswa, yang mengintegrasikan permainan edukatif, berhitung, dan cerita bergambar dalam pembelajaran. Saya menggunakan bilangan untuk permainan, mencocokkan, serta menggunakan media konkret atau nyata yang menarik sehingga siswa tersebut dapat mengikuti proses pembelajaran tersebut dengan keseriusan, dengan senang, seperti itu. Oke, baik. Itu adalah cara yang bagus, Ibu, dengan harapan siswa tertarik sehingga menumbuhkan minat berhitung. Apakah ada hal lain, Bu, selain itu? Oh ya, ada Bu. Saya berkomunikasi dengan orang tua siswa, memberikan panduan sederhana tentang bagaimana orang tua membantu anak-anak atau mendampingi, menuntun putra-putri mereka untuk berhitung di rumah, termasuk kegiatan seperti membaca bersama atau menggunakan kartu bilangan seperti itu, Bu. Baik, setelah apa yang sudah Ibu lakukan untuk memecahkan permasalahan tentang kesulitan berhitung, apakah ada perubahan yang terjadi pada siswa tersebut, Bu? Selama saya menghadapi dengan cara yang saya lakukan, ada berarti siswa sebelumnya kesulitan berhitung mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuan berhitung, penjumlahan dengan teknik menyimpan, seperti itu. Mungkin ada hal lain yang berubah selain kemampuan mengenal berhitung, Ibu? Dengan hal tersebut, siswa lebih percaya diri, Ibu, tidak merasa frustasi, tidak putus asa, semangat, meminta mereka terhadap kegiatan berhitung, juga meningkatkan menggunakan alat peraga konkret serta metode yang tepat, menggunakan berbagai alat peraga sesuai dengan apa yang dipelajari, dilaksanakan di materi itu, yaitu dengan menggunakan video sehingga dengan hal ini dapat menyenangkan, memotivasi siswa tersebut agar pembelajaran meningkat untuk siswa lebih aktif, senang. Baik, Bu Yuli, ada rencana yang perlu disampaikan kepada orang tua terkait siswa permasalahan yang ada di sekolah apa tidak, Bu? Ada, Bu. Saya ingin mengundang orang tua wali murid untuk sharing, kemudian menghadapi anak-anak tersebut di sekolah dan di rumah terkait dengan pembelajaran yang harus dilakukan, dibantu oleh orang tua, seperti itu, Bu. Itu yang tepat, Bu Yuli. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu untuk dukungan kepala sekolah dan rekan guru terkait hal tersebut, Bu? Kepala sekolah dan rekan guru lain sangat mendukung dengan apa yang saya lakukan.
Kemudian menjadwalkan secara rutin pertemuan paguyuban wali murid untuk sharing untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di kelas tersebut yang dihadapi oleh putra-putri mereka, seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali itu Bu Yuli. Jadi ada dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan guru ya. Iya, betul, Bu. Semoga rencana berjalan dengan lancar, apa yang saya inginkan terwujud, sehingga proses pembelajaran itu lebih menarik, lancar sesuai yang saya harapkan, seperti itu. Amin. Jadi Bu Yuli di sini ingin menjadwalkan secara rutin ya pertemuan dengan paguyuban. Nah, kira-kira kapan Bu akan disampaikan kepada wali murid Bu Yuli? Saya akan menjadwalkan paguyuban untuk hadir ke sekolahan kira-kira minggu ini, Ibu. Oh, minggu ini ya Bu Yuli ya. Apa itu tidak terlalu mendesak Bu? Ya, insya Allah dengan kondisi yang sekarang ini uh, lebih baik, lebih cepat untuk menangani siswa-siswa yang saya hadapi seperti itu, untuk menyelesaikan solusi seperti itu, Bu. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi Bu Yuli. Untuk yang pertama, Iya, rekamannya. Kira-kira apa yang Bu Yuli dapatkan dari percakapan hari ini Bu Yuli? yang saya dapatkan dalam percakapan ini tentang permasalahan yang saya hadapi yaitu pentingnya pendekatan kepada siswa untuk menyelesaikan suatu masalah, mengajak kolaborasi dengan siswa, meningkatkan potensi siswa yang berpihak kepada siswa, seperti itu, Bu. Oke. Kemudian kesimpulan dari pembicaraan hari ini apa Bu Yuli kira-kira? Yang saya dapat sampaikan untuk kesimpulan tentang pembicaraan hari ini, saya menyadari bahwa setiap siswa itu mempunyai potensi, mempunyai karakter, kemudian kemampuan yang berbeda-beda. Saya akan terus berusaha mencoba menggunakan metode-metode yang saya lakukan untuk mengatasi masalah atau kesulitan berhitung pada siswa yang saya hadapi. Baik, berarti melalui percakapan ini berarti kita sudah mencapai tujuannya ya Bu ya. Ya. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan Bu Yuli selain permasalahan siswa yang belum bisa berhitung? Tidak, Bu. Terima kasih sekali karena Ibu Larsi sudah membantu saya menemukan masalah, dan saya juga berterima kasih sekali menyempatkan waktu Bu Larsi untuk saya, untuk mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi, seperti itu, Bu. Ya, sama-sama Bu Yuli, tetap semangat ya untuk membina, menuntun dan membimbing siswa Bu Yuli. Ya, baik Bu. Terima kasih atas motivasinya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama Ibu. Mungkin langsung ya Bu Ya, Yuli. langsung saja Bu. Selamat siang Bu Larsi. Selamat siang Bu Yuli. Selamat jumpa kembali Bu Larsi. Kali ini apa yang ingin Ibu bicarakan? Begini Bu Yuli, saya sebetulnya ingin ngobrol sama Bu Yuli, curhat sedikit lah Bu. Ini saya punya permasalahan yang mengganjal di pikiran saya ini Bu. Oh ya, boleh-boleh. Bagaimana Bu Larsi? Ada yang bisa saya bantu atau ada yang bisa saya tolong, dan saya siap untuk mendengarkan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Begini Bu Yuli, saya itu mempunyai permasalahan di kelas saya. Jadi ketika saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia, khususnya tentang keterampilan membaca, ada beberapa anak yang kesulitan dalam mengenal huruf dan mengeja kata dengan benar. Sehingga mereka cenderung frustasi, tidak percaya diri, dan kehilangan minat ketika harus membaca. Oh, begitu cerita awalnya, Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk masalah Bu Larsih saat ini?
Jadi saya ingin sharing kepada Ibu, siapa tahu nanti dengan percakapan ini, dengan sharing ini nanti saya dapat solusi dari permasalahan yang menjadi beban pikiran saya, yaitu tentang kemampuan membaca anak, Yuli. Oh ya, kalau boleh tahu, kurang percaya diri yang bagaimana yang Ibu, ingin sampaikan? Menurut Ibu itu, percaya diri yang bagaimana sih? Seperti itu. Gini Bu, jadi ketika saya itu berada di kelas, ketika saya mengajar itu, seringnya kan anak suruh maju ke depan ya, membaca teks sederhana. Nah, terkadang anak itu tidak mau maju, Bu. Nah, kemudian pada saat saya menyampaikan pelajaran, mereka lebih banyak diam, pasif ya. Tetapi mereka mendengarkan ketika saya mengajar. Dan dalam pelajaran bahasa Indonesia, terutama ketika eh, kaitannya dengan membaca, begitu Bu. Jadi mereka itu lebih banyak diam. Oh, jadi anak tidak mau membaca ketika Ibu suruh dan lebih banyak diam saat Ibu mengajar di kelas. Lalu, apa yang membuat Ibu khawatir untuk saat ini? Oh, begini Bu, saya itu kan sebetulnya sudah memberikan waktu luang terhadap anak yang memang kesulitan membaca untuk belajar membaca. Dan saya juga sudah menyediakan buku-buku cerita di pojok baca. Kemudian saya juga sudah membagikan buku dari untuk kemampuan membaca dari jilid 1 sampai jilid 6. Namun sampai sekarang itu belum ada perkembangan dan sekarang saya bingung Bu untuk membagi waktunya karena 2 bulan lagi kita kan akan menghadapi penilaian sumatif akhir semester 1 Bu. Gitu Bu. Jadi yang Bu Larsi, khawatirkan adalah ketika melaksanakan tes penilaian sumatif akhir semester 1, anak belum bisa membaca dengan lancar, seperti itu ya Bu ya? Betul sekali Bu Yuli. Saya juga merasa kurang nyaman juga saat kepala sekolah menanyakan tentang perkembangan membaca anak di kelas kami, di kelas saya maksudnya. Kemudian apakah Bapak kepala sekolah itu pernah mengkomplain tentang murid Bu Larsi yang belum bisa membaca? Kalau untuk saat ini sih belum ada komplain dari Bapak Kepala Sekolah Bu. Namun harapannya dari Kepala Sekolah untuk kelas 2 ini semuanya sudah lancar membacanya karena nanti akan menghadapi kelas 3 juga ya Bu. Kemudian akan menghadapi penilaian sumatif akhir semester 1 dan mereka dituntut untuk bisa mengerjakan sendiri, untuk bisa membaca sendiri begitu Bu. Ya. Baik Bu, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon Bapak Kepala Sekolah tentang anak yang belum bisa membaca? Tanggapan saya terkait anak yang belum lancar membaca, harapan saya anak tersebut bisa membaca dengan lancar, Bu. Tapi ini hampir mau penilaian, anak belum lancar membacanya. Gitu, Baik, Bu. berdasarkan cerita Ibu tadi, permasalahan yang dihadapi adalah kesulitan membaca ya Bu? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Jadi di sini masalah yang saya hadapi adalah kesulitan membaca yang belum lancar. Kalau menurut Bu Larsi, yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah anak tersebut apa Bu? Eh, saya berniat untuk menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau itu bisa memberikan solusi, Bu. Mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Ada Bu. Jadi saya akan melakukan pendekatan secara individual. Saya akan melakukan asesmen untuk mengetahui kemampuan membaca masing-masing siswa dan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang mengalami kesulitan. Saya menyediakan waktu tambahan juga di luar jam pelajaran untuk membantu siswa yang memerlukan bantuan lebih intensif. Saya juga akan menggunakan metode yang menarik dalam pembelajaran.
Kemudian metode yang Bu Lasih gunakan dalam pembelajaran itu yang seperti apa, Bu? Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Saya mengintegrasikan permainan edukatif, kemudian lagu dan cerita bergambar dalam pembelajaran. Saya menggunakan kartu huruf juga dan kata untuk permainan mencocokkan, Bu. Serta saya juga membacakan buku cerita yang menarik dan penuh gambar untuk menumbuhkan minat membaca anak. Oh, metode yang bagus, Bu. Jadi harapannya anak tertarik sehingga membutuhkan minat untuk membaca. Apakah ada hal lain, Bu? Ada, Bu. Saya berkomunikasi juga dengan orang tua, kemudian memberikan panduan sederhana tentang bagaimana sih orang tua membantu anak-anak mereka belajar membaca di rumah. Dan ini juga termasuk kegiatan seperti membaca bersama atau menggunakan kartu kata, gitu Bu. Setelah apa yang Ibu lakukan untuk memecahkan suatu masalah, apakah ada perubahan terhadap siswa tersebut, Bu? Ada Bu Yuli. Jadi siswa yang sebelumnya kesulitan membaca mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuan mengenal huruf dan mengeja kata, Bu. Apakah ada perubahan lain atau kemampuan untuk mengenal huruf dengan mengeja kata seperti itu, Bu? Ada. Jadi mereka yang tadinya tidak percaya diri, mereka jadi percaya diri, Bu, dan tidak lagi merasa Ya. frustasi saat diminta membaca di depan kelas. Kemudian minat mereka terhadap kegiatan membaca juga meningkat, Bu, terutama setelah saya memperkenalkan buku cerita yang penuh gambar, jadi dengan sesuai dengan usia mereka, Bu. Baik, Bu Larsi. Apakah ada suatu rencana yang diperlukan atau disampaikan kepada orang tua siswa terkait dengan permasalahan anak di sekolah? Iya, Bu. Saya punya rencana untuk mengundang orang tua siswa, sharing lah ya Bu terkait dengan masalah yang dihadapi oleh anak, baik itu di sekolah maupun di rumah, terkait dengan pembelajaran Bu. Kira-kira kapan akan disampaikan kepada wali murid? Hmm, kira-kira saya akan menyampaikan, saya mengadakan pertemuan dengan paguyuban minggu pertama pada bulan Oktober ini, Bu. Pada okay. Ya, suatu ide yang bagus. Kemudian, menurut pendapat Ibu untuk dukungan kepala sekolah dan rekan guru terkait hal tersebut, bagaimana, Bu? Kepala sekolah dan rekan guru yang lain sih sangat mendukung, Bu, untuk menjadwalkan, bahkan mereka itu apa namanya ya, ingin menjadwalkan secara rutin, Bu, pertemuan dengan paguyuban wali murid untuk sharing terkait dengan permasalahan anak. Berarti bagus Ibu, karena ada dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan guru. Iya, Bu, mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan saya, Bu. Amin. Sepertinya waktu sudah hampir habis, Bu Larsi. Iya, Bu, ini masih sekitar 3 menit lagi, Bu. Oh, ya, ya. Iya. Sudah hampir habis ya, Bu ya? Masih 3 menit lagi ya, Bu? Iya, masih 3 menit lagi, Bu. Kemudian apa yang Bu Larsi dapatkan dalam percakapan hari ini, Bu? Yang saya dapatkan dalam percakapan ini yaitu tentang permasalahan saya yang saya hadapi. Mudah-mudahan permasalahan yang saya hadapi ini memberikan pelajaran penting bagi saya sebagai seorang guru. Saya membutuhkan kesabaran
dan pendekatan yang tepat dalam mengajar anak-anak, terutama anak-anak yang masih dalam tahap awal belajar membaca, Bu. Bagus sekali Bu Larsi. Untuk pembicaraan atau percakapan, apa yang bisa Ibu simpulkan dalam percakapan ini, Bu? Gini Bu Yuli, saya menyadari ya Bu Yuli bahwa setiap anak itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda dan penting untuk mengenali kebutuhan mereka secara individual. Selain itu, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak menekan sangat membantu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian kerjasama dengan orang tua siswa itu juga terbukti sekali sangat efektif dalam mendukung perkembangan kemampuan membaca anak di luar kelas. Nah, di sini saya akan terus mencoba metode-metode yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dalam kesulitan membaca anak. Ya. Nah, berarti percakapan ini kita sudah mencapai suatu tujuan. Adakah hal lain yang mau disampaikan oleh Bu Larsi? Sementara tidak, Bu. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Bu Yuli karena dengan percakapan ini sudah sangat membantu sekali, terutama dengan permasalahan saya. Terima kasih Bu Yuli, saya sudah merasa lega. Kemudian saya juga terima kasih Bu Yuli sudah menyempatkan waktu kepada saya. Iya Bu Larsi, sama-sama, tetap semangat Bu Larsi. Baik Ibu, terima kasih sekali.